Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Kina Koordinator India akan mempresentasikan tentang pelajaran SKI kelas 7 semester 2 yang bertemakan Khulafaur Rasyidin Cermin Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, definisi dari Khulafaur Rasyidin sendiri itu secara bahasa berasal dari kata khulafa. Bentuk jamak dari khalifah berarti pemimpin. Yang kedua, Rasyidin berarti arif bijaksana. Yang ketiga, secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah wafat yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa saja sih Khulafaur Rasyidin itu? Kalian tahu? Yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Umar bin Khattab yang memiliki julukan Al-Faruq. Nah, Abu Bakar ini juga mempunyai julukan yaitu As-Siddiq itu. Di belakang namanya Abu Bakar. Lalu yang ketiga, Utsman bin Affan yang memiliki julukan Dzun-Nurain. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib yang memiliki julukan Abu Turab. Lalu kita bahas yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu menjabat sebagai khalifah sejak tahun 632 sampai 634 Masehi. Nasab beliau Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr al-Quraisy al-Taimi. Abu Bakar yang pertama itu ia pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Yang kedua, imannya paling sempurna dari seluruh iman penduduk dunia setelah Rasulullah. Yang ketiga, ia menyerahkan seluruh harta bendanya di jalan Allah dan seseorang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Lalu pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah itu ada lima tahap. Nah, pertama itu Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Lalu yang kedua itu terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, kaum Ansor itu mengajukan Sa'ad bin Ubadah, tapi kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya. Nah, sementara kelompok lain mengajukan Ali bin Thalib, yang mana beliau itu menantu Rasulullah dan dekat dengan Rasulullah. Lalu lagi Umar mengusulkan agar diadakan musyawarah untuk pemilihan khalifah. Nah, pemilihan khalifah itu bertempat di Saqifah Bani Sa'idah. Terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Lalu sistem politik yang Abu Bakar As-Siddiq pakai itu kekuasaan bersifat sentral atau berpusat di tangan khalifah. Kedua, memutuskan perkara melalui Dewan Syuro atau semacam MPR. Lalu kebijakan politik Abu Bakar. Pertama, mengirim pasukan ke Syam untuk menyerbu Romawi seperti perintah Rasulullah semasa hidup di bawah komando Usamah bin Zaid. Lalu yang kedua, mengembangkan Islam ke wilayah Persia dan Syria di bawah komando Khalid bin Walid. Ketiga, tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarga atau bisa menjaga fitnah dari luar. Lalu peristiwa penting pada masa Abu Bakar itu setelah Rasulullah wafat, muncul gerakan keluar dari agama Islam, yaitu murtad atau disebut dengan riddah. Kedua, munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Unsi, lalu Tulaihah al-Asadi. Nah, ini prestasi yang Abu Bakar raih. Pertama itu memberantas nabi palsu. Kedua, memberantas kaum murtad. Ketiga, menumpas para pembangkang zakat. Lalu keempat, mulai mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf.
bin Khattab. Nah, ini beliau menjabat selama mulai dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau lahir di Mekah pada tahun 581 Hijriah. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Naufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qub bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Lalu ibunya bernama Hantamah bin Hisham bin Al-Mughirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Prestasi dan kebijakan Umar bin Khattab. Pertama, menetapkan penanggalan Hijriah. Sebelum menggunakan Hijriah ini, mereka menggunakan penanggalan Masehi. Penanggalan Hijriah mulai dihitung sejak hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Lalu kedua, membentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh umat. Ketiga, menetapkan uang resmi negara. Keempat, membangun kota Kufah dan Basrah di Irak. Lalu kelima, menetapkan gaji pegawai kekhalifahan. Enam, membentuk angkatan perang yang kuat. Lalu ketujuh, merapikan struktur dan administrasi pemerintah. Delapan, membentuk lembaga peradilan. Lalu perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab. Pertama, di Damaskus jatuh pada tahun 635 Masehi. Kedua, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam dengan memakai Syria sebagai basis. Ketiga, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As pada tahun 641 Hijriah. Lalu yang keempat, ekspansi ke Al-Qadisiyah, kota dekat Irak tahun 637 Hijriah. Ekspansi ke Persia tahun 641 Hijriah. Nah, dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam itu telah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian besar kota Persia dan Mesir. Nah, bersamaan dengan ekspansi tersebut, pusat kekuasaan Madinah mengalami perkembangan karena wilayah kekuasaannya itu semakin luas. Maka wilayah Islam membagi menjadi unit-unit administratif yang diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu pertama Mekah, kedua Madinah, ketiga Jazirah, keempat Basrah, kelima Kufah, keenam Palestina, yang ketujuh itu Mesir. Lalu Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan dengan julukan Dzun-Nurain. Nah, beliau ini menjabat mulai tahun 644 sampai 655 Masehi. Beliau lahir pada tahun 574 Masehi dari kalangan Bani Umayyah. Nah, nama lengkapnya itu Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, nasabnya bertemu dengan Nabi itu pada Abdul Manaf, yang mana ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah yang telah memeluk Islam dan wafat pada masa pemerintahannya, sedangkan ayahnya wafat pada masa jahiliyah. Lalu kebijakan Utsman bin Affan. Pertama, meneruskan kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang lembaga keuangan. Kedua, menerapkan kebijakan ekonomi seperti kewajiban menyerahkan zakat ke Baitul Mal dan mendistribusikan ke para mustahik. Yang ketiga, menerapkan pajak bumi atau yang disebut kharaj dan penetapan pajak barang perdagangan 10%. Yang keempat, memberikan izin untuk memanfaatkan tanah milik negara kepada penduduk miskin. Nah, lalu prestasi-prestasi Utsman bin Affan. Yang pertama, prestasi terbesar beliau adalah menyatukan umat dalam satu penulisan mushaf yang sebelumnya nyaris terjadi perpecahan umat karena perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Yang
Yang kedua, membangun angkatan laut. Lalu yang ketiga, menaklukkan wilayah-wilayah hingga ke Syam. Yang keempat, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara. Lalu yang kelima, mengatur pola pemerintahan sesuai dengan manajemen khalifah. Yang keenam, mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Lalu yang terakhir, Ali bin Abi Thalib yang menjabat mulai dari tahun 655 sampai 660 Masehi. Kebijakan pemerintahan masa Ali bin Abi Thalib itu pertama, menetapkan lembaga peradilan dengan mengangkat para hakim yang terkenal, di antaranya Syuraih bin Al-Haris di Kufah, kedua Abdullah Musa Al-Asy'ari di Kufah, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud di Yaman, keempat Qais bin Sa'ad di Mesir, kelima Abdullah bin Abbas di Basrah. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar ekonomi. Lalu ketiga, menerapkan hukum fikih. Prestasi yang telah diraih oleh Ali bin Abi Thalib diantaranya ada 4. Pertama, dalam perluasan dakwah Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Kedua, dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mengganti para gubernur yang telah diangkat khalifah sebelumnya, serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Nah, dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Yang keempat, dalam ilmu pengetahuan, beliau dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad Ad-Duwaili yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kritik atau saran, saya persilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.